Soal nomor 6, kalor sebanyak P dapat melebur S. Jadi suatu kalor ya, diketahui ada nilai suatu Q itu dia dilambangkan dengan P. Meleburkan S bermasa, berarti massa S itu adalah 2 kg seluruhnya. Kalor yang sama digunakan untuk meleburkan timbal pada titik leburnya, berarti massa timbal itu adalah 10 kilo. Nah, pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah, jadi kalor yang bermassa P nilainya itu berarti ini sama dengan Qs ya. Qs itu ini bisa bagaimana hubungannya dengan kalor timbal ini gitu kan. Berarti jika kalor lebur S berarti Ls sama dengan 3,36 kali 10 pangkat 5 dan L timbal itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 4. Nah, jadi kita cari dulu ini ya, Q dari S ya, Qs. Q dari S itu adalah Ms kali Ls. Berarti Ms-nya kan 2, Ls-nya 3,36 kali 10 pangkat 5. Berarti 3,36 kali 2 sama dengan 6,72 kali 10 pangkat 5. Terus kita cari lagi, berarti ini adalah sama dengan si P ya. Jadi kalau misalnya untuk timbal itu berarti M timbal kali L timbal. Berarti M timbal kan 10, L timbalnya 2,5 kali 10 pangkat 4. Berarti ini jadinya adalah 25 kali 10 pangkat 4 atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti ini Q timbal kan. Nah, jadi ternyata Qs itu lebih besar daripada Q timbal. Jadi artinya Q timbal ini berarti artinya timbal ini meluruh seluruhnya ya, karena meluruh seluruhnya atau melebur seluruhnya ya. Melebur aja lah kita ganti. Melebur seluruhnya. Karena kan Qs ini lebih besar daripada Q timbal. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Timbal meluruh seluruhnya. Soal nomor 7, dalam bejana terdapat es dan air pada suhu 0 derajat. Jadi diketahui terendahnya adalah 0 derajat. Pada tekanan 1 atm, bejana tersebut dipanaskan, berarti dengan daya 240 watt, selama T yaitu 150 sekon, hingga suhunya mencapai T tinggi yaitu 20 derajat Celcius. Diketahui kalor lebur S berarti Ls 80, kalor jenis air C air adalah 1, dan kalor jenis S berarti CS adalah 0,5, dan efisiensinya adalah 80%, itu sama dengan 80/100. Massa S mula-mula, berarti yang ditanya itu adalah massa S. Nah, jadi di sini kita carinya itu pakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya itu kita cari pakai rumus itu adalah ini ya, Q lepas pakai rumus daya P sama dengan Q lepas per T, karena ada efisiensi. Berarti Q lepas sama dengan efisiensi kali P kali T. Berarti jadinya 80/100 dikali 2240 dikali 15, itu dapat hasilnya adalah 2. Nah, itu dapat hasilnya ini kan bisa dicoret nih. Coret, 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 coret. Berarti tinggal nanti 8 dikali 224 dikali dengan 15. Itu adalah 26880. Oke? Itu satunya adalah joule. Nah, berarti 26880. Nah, Q tinggi itu adalah nanti Qs ditambah dengan Q air ya. Nah, Qs itu kalau kita jabarkan nanti dia adalah Ms kali Ls, karena dari 0, ditambah Ms kali C air, karena dia udah mulai berubah jadi air, dikali delta T. Ditambah Q airnya nanti adalah M air kali C air kali delta T. Karena dia suhunya kan naiknya ke atas 0, makanya C air bukan CS yang dipakai ya. Kalau dia di bawah 0, baru dia CS, oke? Jadinya di sini 26880 sama dengan ME dikali 80 ditambah ME
dikali C air itu 1, delta T-nya adalah 20 kurang 0, ditambah M air MA kali C air 1, 20 kurang 0. Berarti 2680 sama dengan 80 ME ditambah 20 ME ditambah 20 MA. Berarti 2680 sama dengan 100 ME ditambah 20 MA. Coret, coret. Ya kan? Nah, ini 26, ini 8-nya ada 2 ya. 2688 kita bagi dengan 2, itu adalah 1344. Ini dibagi 2 dapat 5 ME. Ini dibagi 2 dapat 10 MA. Masih bisa dibagi lagi nggak ya? Masih bisa ya. Kalau kita bagi 5, ini bisa nggak ya? 1344 dibagi 5. Nggak bisa ya. Ini kan 20. Oh ya, ini udah dicoret ya. Sorry. Berarti ini dibagi 2 habis dong 1 jadinya, nak. Nah, oke, berarti ini MA aja lagi ya. Oke. Nah, karena yang ditanya itu adalah massa S, berarti massa 5 massa E sama dengan 1344 dikurang MA. Berarti MS sama dengan 1344 dikurang MA per 5. Oke, 1344 dikurang MA massa air ya per 5. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Logam P dan Q mempunyai ukuran sama, konduktivitas logam P dan R berturut-turut. Jadi itu diketahui AP sama dengan AQ sama dengan AR. Terus LP sama dengan LQ sama dengan LR. Di mana di sini nilai dari KP sama dengan 4K. Kaki sama dengan 2K, dan KR sama dengan K. Ujung logam P dipanaskan hingga suhunya 80, berarti di sini 80. Dan ujung logam R dipanaskan hingga suhunya mencapai 160, ini 160. Pada kondisi akhir, suhu pada sambungan PQ, berarti ini kita misalkan suhu sambungan T1 ya. Serta persambungan logam QR, berarti ini T2, berturut-turut adalah, berarti yang ditanya itu adalah nilai T1 dan T2. Nah, kita buat di sini nilai delta T-nya, ini ya, berarti ini ke sini dari suhu tinggi dulu, ini ke sini. Nah, ini adalah 160 kurang T2. Kalau yang ini T2 kurang T1. Kalau yang ini T1 kurang 80. Oke. Nah, berarti sekarang kita cari satu-satu dulu ya. Kita cari dulu bagian P dan Q. Oke. Atau dari R dan Q aja lah dulu. PR sama dengan PQ. Kan rumusnya itu adalah KR kali AR kali delta T per LR. Sama dengan kaki kali AK kali delta T per L. Jadi kan A dan L-nya sama, bisa dicoret. Nah, terus KR itu kan K. Ya kan? K, terus delta T-nya adalah 160 kurang T2. Sama dengan KQ-nya 2K, delta TQ-nya adalah T2 kurang T1. Jadi K-nya bisa dicoret, habis. Ini habis ya. Kalikan ini, berarti ini 160 kurang T2 sama dengan, kalikan ke dalam 2T2 kurang 2T1. Nah, kita pindah ruas, 160 sama dengan 2T2, berarti ini pindah jadi ditambah T2 dikurang 2T1. 160 sama dengan 3T2 dikurang 2T1. Udah dapat kita persamaan pertama. Kemudian kita cari lagi Q dan P ya. PQ sama dengan PP ya. Berarti kaki kali AK kali delta T per LQ sama dengan KP kali AP kali delta T per LP. Berarti ini coret habis. Berarti KQ itu kan KQ 2K. Penanya biru ya. KQ itu kan 2K, delta T-nya adalah T2 kurang T1, ya kan? Sama dengan KP itu
4K, berarti delta T-nya adalah T1 kurang 80. Nah, ini bisa dicoret habis-habis. Bagi 2, 1, bagi 2, 2. Nah, ini kalau misalnya diapain, dikeluarkan dari kurungnya, berarti T2 kurang T1 sama dengan dikalikan ke dalam 2T1 dikurang 160. Pindahin 160 sama dengan min T2 ditambah 2T1 ditambah T1. Berarti 160 sama dengan min T2 ditambah 3T1. Nah, dapat kita persamaan kedua ya, persamaan kedua. Nah, habis itu baru kita eliminasi persamaan 1 ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti kan persamaan 1 160 sama dengan 3T2 dikurang 2T1. Yang keduanya sama ya. 160 sama dengan min T2 ditambah 3T1. Sama-sama kita kali, supaya ini hilang ya, ini kali 1, ini kali 3. Oke? Jadi 160 sama dengan 3T2 dikurang 2T1. Ini dikali 160 dikali dengan 3 itu adalah 480. Berarti 480 sama dengan min 3T2 ditambah 9T1. Nah, ini kita tambah biar hilang, biar ini habis ya. Ini habis. Nah, jadinya ini 160 tambah 480 itu adalah 640. Berarti ini 640 sama dengan ini jadinya 7T1, ya kan? Berarti T1 sama dengan 640 per 7. Berarti 640 dibagi 7. Itu adalah 91,4. 91,43 ya, 91,43. Tapi di sini 91,34 ya. Ya, nggak apa-apa lah 91. Mungkin kebalik ya. Pokoknya kita ambil aja, kita samain aja di sini 91,34. Nah, karena kita mau cari T2, kita masukkan aja ke salah satu, misalnya ke persamaan ini aja, persamaan 2. Substitusi. Substitusi persamaan 2, oke? Berarti kan persamaan 2 160 sama dengan min T2 ditambah 3T1. 160 sama dengan min T2 ditambah 3 kali 91,34. Berarti 160 sama dengan min T2 ditambah 91,34 dikali dengan 3, itu adalah 27,04,02. Pindah ruas ya. Berarti jadinya 160 dikurang 274,02 sama dengan min T2. Berarti ini dikurang 160, jadinya 144,29. 144 min 144, seharusnya 02 ya di sini. Berarti ini bukan 34 nih. Kalau kita masukkan 43, gimana nih? 43, dapat enggak? Coba kita masukkan 91,43 ya. 43, berarti 91,43 dikali dengan 3. Terus 274,29. Nah, jadinya di sini 274,29. Berarti 160 dikurang 274,29 sama dengan min T2. Berarti ini dikurang 160, dapat 114. 114,29 sama dengan, ini min ya, min T2. Karena ini bisa dicoret min sama min, jadi dapat hasilnya itu adalah T2 sama dengan 114,29. Dah. Oke. Jadi ini ya, T1-nya ini, T2-nya ini. Jadi jawabannya itu yang benar adalah yang A ya. 91,34, ini 43 seharusnya ya, 43. Dan 114,29.
Sip. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut soal nomor 9. Sebuah bejana berbentuk kubus diketahui itu adalah sisinya ya, atau R-nya rusuk ya 20 cm. Kita jadikan ke meter 0,2 meter. Ketebalannya berarti L sama dengan 0,6 cm atau sama dengan jadikan ke meter itu 0,006 meter. Nah, lalu di situ terbuat dari bahan dengan koefisien konduksi vertikal sama dengan 0,0336. Nah, kemudian T1-nya adalah 0 derajat dan T2-nya, T tingginya 25 derajat. Jika diketahui kalau lebur, berarti L-nya sama dengan 336,000. Maka yang ditanya, bejana mencair sebanyak, es dalam bejana mencair sebanyak. Berarti yang ditanya itu M per T-nya ya. Nah, berarti kalau kita gambar di sini, ini kan misalnya ada bejana nih, terus ada esnya gitu kan. Berarti kan ada proses pencampuran dari suhu 0 derajat menjadi kemudian 25 derajat ya, dari 0 derajat ke 25 derajat. Berarti ini bagian yang S, ini Q per T, ini yang apa namanya? Ini yang bejana ya. Bejana berarti H. Ya, atau bisa juga P ya. P aja lah kita buat. Nah, berarti nanti pakai asas black, Q per T sama dengan P. Q per T itu berarti ini bagian yang S, M kali L per T, sama dengan yang ini berarti K kali A kali delta T per L. Berarti kan yang mau kita cari ini kan? Nah, berarti ini jadinya M per T sama dengan K kali A kali delta T per L kali L. Berarti K 0,0336 kali A itu kan, A itu rusuk kali rusuk ya. Berarti 0,2 kali 0,2. Delta T-nya berarti yang ini 25 kurang 0 yaitu 25. Berarti 25 dibagi L-nya 336 atau 23 dikali L kita adalah 0,006. Nah, nanti ini dapat hasilnya itu adalah sekitar, jadi nanti dapat di sini M per T sama dengan 0,000234166. Nah, ini satuannya adalah dalam kilogram per sekon. Kalau kita rubah ke dalam kilogram, berarti jadinya 0,016. Nah, atau dibulatkan aja, karena di sini nggak ada 0,16 ya, 0,01 gram per detik atau per sekon. Sama ya, jadi jawabannya yang A. Soal nomor 10, benda hitam dengan emisivitas diketahui E sama dengan 0,5, T sama dengan 400 Kelvin, sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Dan luas permukaan A sama dengan 100 cm pangkat 2. Kita rubah ke meter berarti 1 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 ya. Banyaknya energi kalor yang dipancarkan benda hitam, atau ini kakak jabarkan dulu lah. Nah, ini kalau dirubah ke meter kan 100 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Berarti ini 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Min 2 meter kuadrat. Nah, terus banyaknya energi kalor yang dipancarkan, berarti ini ada konstanta Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jadi yang ditanya itu P ya. Berarti jadi rumus P adalah P sama dengan E kali A kali TO kali T pangkat 4. Berarti jadinya itu E-nya adalah 0,5 kali 1 kali 10 pangkat min 2 kali TO-nya itu 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 4 kali 10 pangkat min 8. Berarti ini nanti hasilnya adalah sekitar
Ini kan bisa kok pangkat min 8. Pangkat 2, ini pangkat 4 ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa adik-adik cari, hasilnya adalah sekitar ini kalikan ini kan. Nanti hasilnya adalah 726, 725 ya, atau kita kalikan aja dulu. Yaitu 7,725,76 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 7,26 kalau dibulatin ya. 7,26 Joule. Itu C.